Mic-nya tolong di unmute, Bu. Oke. Baik, suara saya terdengar? Ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, terima kasih untuk pujian kami, untuk penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami terlalu percaya Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau adalah yang hidup, Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Di dalam penyertaan-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan, sungguh takjub Tuhan akan perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah kekuatan kami. Engkaulah kota benteng kami Tuhan, batu karang kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada di tempat ini oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan pagi ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca, merenungkannya Tuhan. Biar itu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Khususnya di hari-hari terakhir ini Tuhan. Di hari-hari di mana orang yang mengalami tawar hati, mengalami ketakutan. Bahkan Tuhan, mereka tidak tahu Tuhan jalan keluar bagi mereka. Tetapi Tuhan, firman Tuhan pagi ini itu akan memberikan jawaban bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Biar urapan-Mu yang sungguh dahsyat mengurapi hamba-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, boleh menjadikan berkat Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Salam dahsyat ya, salam sukacita ya. Kalau di hari-hari terakhir ini ada banyak kabar kita mendengar ya. Kalau Bapak Ibu bisa membaca di media sosial ataupun berita-berita yang masalah Omikron ini ya, sungguh sangat-sangat gencar ya. Dan kita tahu ya, pasti setiap orang mengalami ketakutan. Itu pasti wajar, ketakutan. Tetapi Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan. Tuhan memberikan kita ya kuasanya yang besar mengalahkan kuasa yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu ya. Jadi apapun kejadiannya saat ini, biarlah kita tetap di dalam kekuatannya Tuhan ya. Dan saya juga dengar kabar ada saudara saya yang terkena ya di dalam 2 keluarga. Tetapi itu biarlah mereka tetap dikuatkan ya, tetap mengandalkan Tuhan. Kita pasti ya orang-orang percaya pasti kita akan terlindungi, dan itu Tuhan bawa kita untuk apa? Untuk kita lebih mengenal Tuhan, untuk kita lebih bersandar dan bergantung dan menerima kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, kita akan membaca ya di ayat tema tahunan, tema gereja kita. Boleh Sensen tolong tayangkan PowerPoint-nya. Kita membaca ya dengan berkata-kata dengan iman kita ayat tahunan gereja kita. Ayat tahunan gereja Mazmur 118 ayat 14. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ayat tema gereja kita ya selama setahun, sepanjang tahun ini ya. Ayat temanya adalah di dalam Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ayo kita baca dengan iman. Ya, kita perkatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Nah, ini ayat tema yang Tuhan berikan melalui Ibu Gembala kita ya, dan ada subtema yang diberikannya. Ya, kita akan buka ya subtema dengan tema kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita ya di dalam kekuatan kuasanya.
Itu ada di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu yang punya Alkitab, kita akan baca. Nah, di sini saya buatkan PowerPoint-nya ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 18 demikian bunyinya. Akhirnya ya, ini merupakan Paulus ya. Paulus berkata, pada akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, demikian bunyi firman Tuhan di dalam subtema hari ini ya, di mana Ibu Gembala sudah memberikannya di dalam kuat dalam kekuatan kuasanya. Bacaan Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Di sini dikatakan bahwa di ayat 10 ya, di ayat 10 Efesus 6 ayat 10 ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya ya. Jadi akhirnya ya, pada akhirnya ya, mengakhiri ya nasihat Paulus bagi jemaat Efesus ya. Dan ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus dan bahkan kita sebagai orang percaya ya. Nah, ini menjadi bagian penutup dari rangkaian nasihat Paulus. Paulus menasihati bagaimana kita dapat melumpuhkan kuasa si jahat, roh-roh jahat ya. Kuasa-kuasa iblis. Nah, di sini bagaimana caranya? Hanya kuasa Tuhanlah, ya. Kuasa Tuhan itu memiliki kuasa yang memiliki kekuatan yang besar, yang maha kuasa. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk memampukan kita mengalahkan mengalahkan kuasa si jahat itu, ya, kuasa-kuasa iblis, penghulu-penghulu di udara. Nah, itu kita harus kalahkan, ya. Karena di saat-saat terakhir ini, di pandemi ini ya, orang pasti mengalami sesuatu ya yang membuat dia tuh ketakutan, mengalami kecemasan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, kita harus memakai kuasa yang daripada Tuhan, supaya kita mengalami ya kekuatan yang luar biasa, mengalahkan semuanya itu. Dan mau tidak mau, Bapak Ibu ya, saat ini kita hidup di antara kekuatan besar ya, yang saling bertentangan, yaitu di antara kuasa Allah dan kuasa iblis. Nah, itu kita diperhadapkan dengan kuasa Allah dan kuasa iblis. Kita ada saat ini di medan peperangan, Bapak Ibu. Ya, di medan peperangan, mau tidak mau kita tidak bisa menghindar. Kita diperhadapkan seperti itu. Oleh sebab itu, kita ini adalah orang percaya atau sebagai prajurit-prajuritnya Kristus. Ya, Bapak Ibu, kita sudah hidup dalam Kristus. Artinya kita sebagai prajurit-prajurit Kristus untuk apa? Untuk kita berpihak kepada Allah,
Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita dapat melawan segala sesuatunya, ya, melawan kuasa-kuasa jahat, melawan kuasa-kuasa, melawan iblis dan segala antek-anteknya, ya. Karena di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, bagaimana kita harus melawan iblis? Kita dapat mampu melawan iblis, tentunya kita harus tunduk kepada Allah, perintah Allah. Dan tidak hanya itu, ya. Kita berpihak kepada Allah, ya. Tetapi kalau kita tidak lawan iblis, itu semua sia-sia, ya. Namanya prajurit, ya. Prajurit Kristus kita harus lawan, ya. Kita harus berperang, ya, melawan iblis, ya. Karena dia ada di bawah kaki kita. Amin Bapak Ibu, ya. Maka iblis, segala sesuatu yang perbuatan jahat, roh jahat itu akan lari daripada kita Bapak Ibu, ya. Akan lari. Nah, itu dia akan lari. Jadi kita harus maju, ya. Jangan kalah berperang. Maju dan maju, ya, dengan kuasanya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita diberi kekuatan. Karena kita sadar nih Bapak Ibu, ya, kadang kita lemah, kita tidak berdaya, ya, kita tidak berani, tidak mampu untuk melakukan kuasa-kuasa jahat itu, gitu loh. Tidak mampu, tidak berani. Kadang-kadang kita belum maju berperang, kita sudah takut, ya. Nah itu. Tetapi apa? Kita dibekali oleh kekuatan kuasa Allah yang sungguh luar biasa, ya. Di firman Tuhan kata kita harus lawan iblis, kita harus tunduk. Sehingga apa? Kalau kita sudah lawan iblis, maka iblis akan tunggang langgang meninggalkan kita. Amin. Amin. Nah, itu dikatakan di situ. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Nah, di ayat 11, ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, oleh karena itu, bagaimana, ya? Bagaimana kita dapat mengalahkan, ya? Bagaimana kita dapat mengalahkan? Bagaimana caranya supaya kita dapat menggunakan perlengkapan senjata Allah? Dikatakan ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tadi kan kita sudah berbicara, ya, kita diperhadapkan oleh kekuatan kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Nah, bagaimana supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis? Tentunya kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah, ya. Di situ. Untuk apa? Untuk kita memukul mundur, ya, setiap godaan, ya, setiap tipu muslihat iblis, ya. Untuk itu, mari kita raih, ya, raih seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga kita tidak ada celah, ya, tidak ada celah yang terbuka bagi musuh kita. Oleh karena itu perlengkapan senjata ini dipersiapkan Bapak Ibu buat kita. Tuhan sudah sediakan, tinggal kita mengenakannya, tinggal kita pakai dan gunakan. Ya, kenapa? Kenapa kita orang Kristen harus dipersenjatai? Tentunya supaya kita tadi dapat bertahan. Bertahan apa? Untuk melawan tipu muslihat iblis. Supaya kita dapat menahan. Meskipun iblis itu menyerang kita dengan segala caranya, dengan segala usahanya, ya. Tetapi kalau kita sudah memakai perlengkapan kuasa, perlengkapan senjata Allah, maka iblis tidak akan bisa melawan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita dapat menggunakan atau mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Ya, di sini dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kita buka kita baca di Efesus slide berikutnya, tolong Sansan. Ya,
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata. Ini caranya ya, untuk melawan iblis, kekuatan iblis. Caranya ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Slide berikutnya San di bawah. Terus ya. Nah, ini tidak terlihat ya. Nah, ini perlengkapan senjata Allah. Itu ada 6 Bapak Ibu ya. Nah, kalau minta tolong San, tolong tayangkan San yang gambar prajurit Romawi memakai, sebentar Bapak Ibu. Nah, kelihatannya Bapak Ibu ya. Nah, ini seorang prajurit ya. Dia memakai peralatan, perlengkapan senjatanya. Ya. Nah, di sini kita berbicara di dalam Efesus 6 ayat 10, 11, 12, 13 ya, sampai ke 18 itu adalah 6 senjata, perlengkapan senjata Allah. Ya, di antaranya ikat pinggang. Ikat pinggang itu sabuk. Ya, ikat pinggang itu sabuk ya. Bapak Ibu mungkin bisa kelihatannya terlihat sini ikat pinggang. Nah, kita akan lihat kembali Sen, tolong yang tadi. PowerPoint-nya Sen, tolong Sen. Ya. Nah, ini yang pertama tadi ikat pinggang ya. Di dalam Efesus 6 ayat 14. Nah, Efesus 6 14 itu disebutkan mengenakan ikat pinggang kebenaran. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, atau disebut juga sabuk ya. Nah, ini gunanya untuk mempersatukan sumber kekuatan. Jadi pada zaman dulu ya, zaman kuno dulu ya, di mana mereka itu memiliki baju yang panjang gitu loh. Nah, ya, pemerintahan Romawi di sana tuh menggunakan baju yang panjangnya sampai ke bawah. Nah, oleh karena itu supaya mereka kuat, supaya mereka beraktivitas dan supaya mereka berlari dengan cepat, mereka menggunakan apa? Menggunakan ikat pinggang, ya, sabuk mengamankan, ya, supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kuat, supaya mereka dapat berlari, ya, berlari menghadapi lawan. Saat mereka berperang, mereka harus siap sedia, berdiri tegap, harus siap sedia. Dan kedua adalah harus memiliki keteguhan iman, ya. Nah, ini pasti orang yang mau berperang, tentunya dia harus siap sedia, ya, baik fisiknya, mentalnya itu mereka harus siap sedia, ya. Untuk apa? Untuk mempertahankan, untuk menjaga strategi, melihat di medan perang, ya. Nah, itu jadi arti berdiri tegap itu harus siap sedia. Selanjutnya yang kedua, memiliki keteguhan iman, tidak ragu-ragu. Ya, jadi kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, ya, tidak usah ragu-ragu, ya. Pandang ke depan. Ya, kita punya sasaran, itu orang yang mau maju berperang dan tidak takut, gentar dan mampu melawan dengan perkasa atas setiap musuh-musuh hasutan iblis, ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa baca di buka di Mazmur 93 ayat 1 saja, baca satu ayat. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Mazmur 18. Saya akan buka di Mazmur 93. Mazmur 93 ayat 1. Ya. Mazmur 93 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan Tuhan, berpakaian, berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Nah, ini, jadi seorang prajurit Kristus, ya, dia harus siap sedia.
apapun itu harus siap sedia dan memiliki keteguhan iman. Ya, iman kita teguh. Ya, iman kita teguh, tidak digoyahkan, tidak ragu-ragu, bimbang, tidak ada itu di hati setiap anak Tuhan. Tidak ada itu yang namanya ragu-ragu. Mau berperang kok ragu-ragu, ya kan? Kita mau mengencangkan kekuatan kita tidak perlu ragu. Ya, harus tepat sasaran. Tidak takut. Tidak takut menghadapi musuh, lawan kita sekalipun, kekuatan iblis dengan segala sesuatunya. Kita tidak perlu takut, Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi saat ini kita tidak perlu takut. Hadapi itu. Ya mungkin cobaan, ada rintangan, ada halangan yang menghadang di depan kita. Nah itu kita harus lewati, kita harus mampu melawan dengan perkasa. Kita baca itu di Mazmur 18:38-40. Mazmur 93 ayat 1. Itulah yang memberikan kita kekuatan. Ya, kita mengencangkan ikat pinggang kita. Ya, kebenaran kenakan ikat pinggang kita. Nah itu. Jadi perlengkapan senjata Allah yang nomor 1 adalah ikat pinggang kebenaran. Nah, yang kedua, slide berikutnya. Yang kedua, berbaju jirah keadilan. Ya, itu masih di ayat Efesus 6 ayat 14. Nah, mengenakan baju jirah keadilan. Nah, manusia itu kan memiliki organ ya. Organ yang paling peka ya, yang paling rentan yaitu ada di hati. Ya, hati kita. Nah, oleh karena itu hati ini perlu dilindungi, hati ini perlu ditutupi, hati ini perlu diproteksi dengan apa? Dengan baju jirah, dilindungi. Nah, kadang-kadang banyak kita tidak kita mengeluarkan emosi, kita mengeluarkan kemarahan, gampang tersinggung, gampang kecewa. Nah, ini mental yang diinginkan Tuhan. Tidak. Seorang prajurit harus memiliki mental yang kuat. Tidak cemen, orang bilang-bilang. Tidak kecewa, tidak mencuriga sama orang. Nah, itu harus ditutup ya dengan berbaju jirah keadilan. Kita buka di Amsal 4 ayat 23. Ya, Amsal 4 ayat 23. Nah, bagaimana hendaknya kita ya menjaga hati kita? Dikatakan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi hati kita perlu dijaga, Bapak Ibu ya. Hati kita perlu dijaga. Terus minta kekuatan Tuhan, minta isi hati kita, bejana ini dengan firman Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya hati kita ini tidak keluar emosi, tidak keluar hasutan, tidak keluar gampang marah, tidak keluar emosi. Nah, itu hati kita. Itu dari dalam hati keluar hati-hati yang kotor seperti itu, ya. Nah, jadi kita harus minta proteksi. Kita kenakan baju jirah. Nah, di dalam 1 Korintus 1 ayat 30, Yesus sanggup membebaskan kita, Bapak Ibu, dari dosa karena kemurahannya, kemurahan Tuhan, anugerahnya. Tetapi oleh Dia, Yesus, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ya, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi kita yang sudah menerima Yesus, ya, kita sudah ditebus, ya, oleh Yesus dengan darahnya, sehingga kita masuk di dalam ruang lingkup Kristus, ya, berada dalam Kristus. Nah, tentunya kita dikasih hikmat untuk kita, ya, untuk apa? Untuk kita berjalan dalam kebenaran, masuk di dalam kekudusan. Nah, sehingga apa? Sehingga rasa emosi, marah, kegeraman hati kita yang keluar dari hati kita itu akan berlalu, ya. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan dan menebus kita. Amin, Bapak Ibu ya. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, perlengkapan senjata yang ketiga adalah kasut kerelaan.
Kasut ini adalah gunanya untuk melindungi kaki, ya. Nanti di akhir minta tolong Sensen, tolong tayangkan kembali ya gambar yang tadi ya. Nah, kenakan kasut kerelaan. Jadi prajurit itu memakai pelindung kaki ya. Pelindung kaki. Nah, itu artinya adalah kita harus memberitakan Injil untuk kita pergi, berjalan. Untuk apa? Bukan berjalan yang tidak tentu, yang berjalan yang tidak punya sasaran, tetapi kita harus memberitakan Injil, ya, damai sejahtera, ya, Injil damai sejahtera. Nah, memiliki kerelaan untuk apa, Bapak Ibu? Untuk melayani Tuhan. Nah, inilah tugas kita, ya. Kita harus memberitakan Injil. Injil apa? Injil tentang Yesus, ya. Dan tentunya disertai dengan kerelaan. Rela untuk segalanya, rela berkorban, rela untuk waktu kita, rela untuk kantong kita, rela kita dihina, diapain. Itu kita harus, karena untuk Kristus rumahnya kaya, yang rumahnya di gang, ya, kita harus rela, memiliki hati yang rela, bukan terpaksa, Bapak Ibu, ya. Orang yang melayani Tuhan, ya, mungkin Bapak Ibu saat ini mungkin banyak dari kita yang mau melayani dengan penuh kerelaan, tapi ada juga orang melayani karena terpaksa, hanya dituntut. Nah, itu. Jadi yang namanya rela itu memiliki apa? Memiliki hati yang penuh damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu ya. Hati yang penuh semangat melayani Tuhan. Ya. Di samping kita melayani Tuhan, kita juga melayani orang lain. Kita diutus untuk apa? Untuk kita membawa misi Yesus, yaitu tujuannya satu, untuk menyelamatkan manusia, Bapak Ibu ya. Nah, siap diutus ada di dalam bahasa Yunani adalah hetoimasia. Nah, artinya kita dipanggil untuk apa? Membawa misi Yesus untuk menyelamatkan manusia, ya. Dan menjadi apa, Bapak Ibu? Menjadi pembawa damai, bukan pembawa kerusuhan, membawa pertikaian, membawakan pertengkaran. Ya, jadi orang Kristen, prajurit itu tidak ada waktu lagi untuk bertengkar satu dengan lain, tidak ada waktu lagi untuk menceritakan orang, kejelekan orang, ya, untuk mengungkit-ungkit masa lalu, ya, tidak ada lagi. Tapi apa? Untuk damai. Damai itu indah loh, Bapak Ibu ya, membawa damai, ya, membawa damai di dalam apa? Di dalam kehidupan kita, baik itu di rumah, ya, orang tua dan orang tua sebagai suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan sesama, dengan tetangga, dengan lingkungan kita di gereja, di masyarakat, di bangsa ini, di negara ini. Kita harus membawa damai. Itulah misi Yesus untuk menyelamatkan manusia dan menjadi pembawa damai. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan, prajurit Laskar Kristus. Tidak untuk apa? Untuk membuat kerusuhan, ya, menyebarkan hoax, menyebarkan gosip di media sosial. Kita harus menunjukkan siapa kita, diri kita, jati diri kita, karena kita adalah anak Allah. Ya, tidak ada waktunya, berbeda dengan orang dunia. Jadi tugas kita adalah untuk membawa damai, ya, supaya Indonesia damai, Jakarta damai. Itu, ya, dengan teman-teman kita damai. Ayo, mungkin kita punya masalah dengan teman-teman kita punya masalah dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, mungkin ada sesuatu ganjelan. Nah, itu kita harus damai. Kalau kita melihat teman kita, saudara kita yang selalu bertengkar, yang tidak ada habis-habisnya, kita datang untuk apa? Untuk memperdamaikan mereka, berdoa. Jangan kita biarkan. Amin, Bapak Ibu. Jangan kita menyebarkan, membuat masalah lagi gitu loh.
Jadi kita harus membawa damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tentunya dengan apa? Dengan bimbingan Tuhan. Ya, dengan berdoa. Dengan mengikuti panggilannya dan mempersiapkan untuk apa? Untuk kita bertahan dan bertarung melawan kekuatan si jahat. Ya, yang dimana perbuatan-perbuatan yang membawa kita ke dalam dosa, itu perbuatan-perbuatan hasutan-hasutan iblis. Oh, kamu begini, kamu ya begini. Percuma kamu orang Kristen, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah. Percuma kamu gini. Nah, itu merupakan hasutan. Ya, jadi kita harus mengisi pikiran dengan mengisi pikiran dengan ketakutan dan kecemasan, ya. Terus menghasut, ya, supaya tidak jatuh dalam dosa, ya. Artinya supaya pikiran kita, ya, tidak dihasut sehingga kita mengalami kecemasan dan ketakutan, ya. Sehingga kita lemah, tidak punya kekuatan, ya. Nah, selanjutnya yang keempat, ya. Perlengkapan senjata yang keempat adalah perisai iman. Perisai iman. Nah, itu sudah jelas. Iman itu sebagai perisai untuk melindungi diri kita dari serangan jahat. Nah, ini kita harus memiliki iman, ya. Harus memiliki iman. Nah, tentunya apa? Kita harus membaca firman Tuhan. Karena iman itu bertumbuh, ya. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari apa, Bapak Ibu? Dari pendengaran dari firman Tuhan. Itu ada dalam Roma 10 ayat 17. Jadi kita diperhadapkan, ya, kita diserang, ya, oleh serangan roh jahat, yaitu panah-panah api yang ada mungkin yang dilemparkan ke dalam kehidupan kita. Nah, itu yang akan membuat manusia itu lumpuh, tidak berdaya, ya, sehingga berbuat dosa atau meragukan, ya, sehingga kita tidak punya keyakinan bahwa kita mampu, tapi kita ragu. Itu kita sudah kalah berperang, kita sudah kecewa, ya. Karena apa? Karena iman kita tidak kita tingkatkan, karena iman kita hanya kecil, ya. Iman kita itu tidak iman kita punya iman, tetapi iman itu tidak kita kobarkan gitu loh. Ya, kita tidak mengandalkan firman Tuhan. Tidak mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau seorang yang beriman, tentunya harus didasarkan oleh firman Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga panah api serangan jahat itu tidak akan bisa melumpuhkan kita. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, itu jadi kita harus memiliki perisai iman, ya, yang besar, iman yang besar, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, minggu yang lalu, ya, dan bahkan di awal minggu itu tidak lepas dari tema yang diberikan adalah Tuhan kekuatanku, dan minggu lalu Ibu Popi sudah membawa tema bagaimana Tuhan itu adalah kekuatan kita di dalam menghadapi setiap proses. Nah, tentunya salah satunya kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu ada 4M. Masih ingat Bapak Ibu, ya? Kita sudah belajar di Komsel. 4M itu adalah membaca, ya, tidak hanya membaca, tapi merenungkan. Ya, merenungkan firman Tuhan. Merenung, tidak hanya sekedar membaca, merenung. Oh, begini. Oh, saya begini. Merenungkan. Dan melakukan dan membagikan. Nah, itu 4M, ya. Membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Itu kehidupan bagaimana sebagai prajurit-prajurit Kristus, ya. Kalau tidak pernah membaca, ya, bacanya hanya bolong-bolong, merenungkannya bolong-bolong, tidak konsisten, ya, tidak tetap, tidak terus-menerus. Bagaimana dia menjadi prajurit, bagaimana dia menghadapi roh jahat, bagaimana dia menghadapi api, bola-bola api atau panah api yang dilemparkan ke dia gitu loh. Tapi kalau dia membaca, tidak ada sesuatu pun yang dapat menembus kita. Tidak ada sesuatu yang dapat melumpuhkan kita. Karena apa? Karena kekuatan kita melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, memiliki kekuatan yang luar biasa, yang maha dahsyat. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, perlengkapan senjata yang selanjutnya yang kelima adalah ketopong keselamatan.
Nah, Efesus 6 ayat 17 di situ bahkan mengenakan ketopong keselamatan adalah apa? Ketopong keselamatan adalah ini melindungi kepala kita, ya. Kita menggunakan kalau saat ini orang yang mengendarai motor memakai helm. Nah, itu ada ketopong melindungi. Nah, seorang yang naik motor melindungi dari apa? Kecelakaan. Melindungi dari kecelakaan jatuh. Yang penting menghindari dari kecelakaan, ya, orang yang memakai helm. Nah, sama dengan ketopong keselamatan, menyelamatkan. Ya, ada ketopong perlindungan di kepala kita. Helm untuk melindungi apa? Pikiran. Karena di sini, ya, Bapak Ibu, ini timbul pikiran-pikiran, ya, pikiran-pikiran kita yang diserang oleh pikiran-pikiran yang jahat, diserang oleh iblis. Pikiran kita yang kotor, ya. Kita kadang sudah negatif sama orang, kita sudah berpikir, oh begini, terlalu ini gitu ya. Jadi terlalu terlalu gampang sekali orang memikirkan hal-hal yang seperti itu, ya. Ya, pikiran-pikiran seorang sehingga tidak bertanya-tanya dan meragukan tentang Allah. Jadi bahkan keselamatan Allah dan cara mengikuti Yesus. Nah, itu kadang-kadang pikiran begitu. Saya sudah diselamatkan, tapi kenapa hidup saya begini-begini saja, hidup saya begini-begini saja. Nah, itu kadang-kadang di situ timbul pikiran-pikiran negatif kita. Nah, itu kita perlu ketopong keselamatan, ya, untuk melindungi pikiran-pikiran itu. Nah, di dalam Kolose 3:2 menegaskan bahwa ada pesan, ya, dengan menasihati umat Kristiani agar mengarahkan pikiran kita kepada urusan surgawi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kalau kita terlalu memikirkan hal-hal yang di bumi, ya kita akan tertinggal, Bapak Ibu. Tapi kalau kita memikirkan hal-hal surga, ya, hal-hal ke depan nanti, ya, kita punya vision, ya, untuk ke depan nanti, pikiran-pikiran rohani, maka pikiran kita pasti dikuasai oleh pikiran rohani, bukan pikiran dunia, ya, yang sempit, pikiran yang kotor, pikiran yang sudah merasuk, dunia sudah memakai kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga apa? Sehingga kita susah tembus untuk kita melihat di alam roh, susah melihat di dunia roh, ya, dunia supranatural. Kalau Ibu Indri bilang dunia supranatural, dunia roh, kita susah sekali. Karena apa? Karena ada penghalang itu yang menutupi pikiran kita. Penghalang di mana pikiran kita, pikiran-pikiran dunia, dikatakan di Kolose 3:2. Jangan pikirkan hal-hal yang di bumi ini. Jangan pikirkan hal yang kelihatan, tapi kita harus memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang tidak kelihatan, hal yang rohani, hal yang dunia supranatural, ya, hal-hal yang luar biasa Tuhan sediakan, gitu, yang tidak kita lihat, tetapi kita sudah lihat. Meskipun secara fisik kita tidak lihat, kita sudah melihat dengan iman, ya, kita sudah percaya. Bukan yang dilihat orang, tapi kita melihat. Karena apa? Karena kita percaya, sehingga kita dapat melihat. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, itu jadi pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Oke, lanjut di ayat 6. Poin ke-6. Ya. Nah, di perlengkapan senjata yang terakhir adalah pedang roh, ya. Nah, pedang roh itu berbicara pedang, yaitu bicara tentang firman. Pedang roh sama dengan firman Allah. Nah, firman Allah ini yang berkuasa, ya Bapak Ibu, ya. Firman Allah ini yang memampukan, ya, yang memampukan kita, ya, untuk apa? Untuk kita tetap bertahan dengan komitmen kita, ya. Jadi pedang roh itu adalah senjata orang percaya, ya. Untuk apa? Untuk menyerang dalam peperangan melawan kuasa kejahatan. Nah, iblis itu berusaha sedapat-dapatnya untuk apa? Untuk merobohkan, menghancurkan keyakinan kita sebagai anak-anak Allah, ya, sebagai orang Kristen yang sudah hidup dalam Kristus, ya, itu dia berusaha merobohkan, ya, merobohkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu cara iblis. Nah, oleh karena itu kita harus kenakan apa? Kenakan pedang itu sebagai firman Tuhan. Gereja, ya, harus mempertahankan Alkitab,
firman Tuhan yang diilhamkan terhadap pernyataan bahwa Alkitab bukan firman Allah. Nah, banyak hal seperti itu. Ahli-ahli filsafat, ya, orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, ya, dia lebih percaya kepada hal-hal lain bahwa Alkitab bukan firman Tuhan. Itu salah besar. Nah, gereja harus memberikan pengajaran, menyatakan, mempertahankan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Itu diilhamkan, ya, sehingga firman itu yang memberikan kita hidup, ya. Firman Tuhan itu, ya, yang membuat kita mengenal Tuhan, ya. Jadi mengapa firman Allah itu diumpamakan sebagai pedang roh? Nah, ini mau tidak mau, ya, saat kita sedang di dalam medan peperangan, Bapak Ibu, ya, di dalam medan peperangan rohani, bahwa seluruh dunia sedang dalam peperangan, ya, saat ini, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia menghadapi peperangan, ya. Jadi musuh kita sangat berbahaya, ya. Musuh kita itu jahat sekali, licik dan punya kuasa yang besar, ya, dengan cara apapun, ya. Maka di dalam peperangan rohani kita didesak agar apa? Agar kita kuat, Bapak Ibu, ya. Itu karena kita saat ini sedang berada dalam medan peperangan. Nah, itu jadi kita harus memakai perlengkapan senjata Tuhan, ya. Tuhan tidak menginginkan kita terluka, ya. Tuhan tidak ingin memiliki kita kalah terhadap roh-roh jahat, terhadap apapun itu yang menyerang kita. Tuhan tidak inginkan kita. Nah, Tuhan ingin, ya, supaya membekali kita, supaya kita mengenakan senjata lengkap, khususnya pedang roh, ya. Firman Allah harus menjadi senjata pertahanan dan penyerangan ampuh yang memberikan kemenangan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat bagaimana contoh di Alkitab, ya, contoh di Alkitab bahwa Tuhan Yesus sewaktu dicobai, ya. Nah, dia menggunakan firman Tuhan, ya, ya. Dia menggunakan firman Tuhan pada waktu Yesus ada di padang gurun, ya, dia tidak makan selama 40 hari. Iblis datang. Nah, itu ada dalam Lukas, ya, dalam Lukas 4. Nah, iblis datang kepada Yesus. Dia mencobai Yesus. Ada 3 kali. Yesus dihasut. Ya, kalau kita bisa baca sebentar di Lukas 4, ya, ini bagaimana firman Tuhan itu benar-benar berkuasa, ya, untuk apa? Untuk kita tidak dipengaruhi oleh hasutan iblis. Nah, di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Nah, saya tidak baca, tetapi intinya bahwa Yesus itu dicobai di padang gurun, dihasut oleh iblis 3 kali. Yesus tuh hanya mengutip ayat Alkitab, simple, ada tertulis. Nah, ada tertulis dengan simple dan tegas, ya. Dia tidak melawan, ya, iblis. Dia tidak menyerang, dia tidak memiliki kekuatan yang sampai apa? Semua iblis itu gemetar, tidak. Tetapi ada tertulis, ya. Nah, itu Yesus dicobai, ya. Dicobai, dia tidak makan. Jika engkau anak Allah, iblis menyuruh Yesus ada sebuah batu untuk menjadi roti. Allah menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus berkata, ya, Yesus berkata bahwa ada tertulis. Ada tertulis artinya apa? Bukan dari dirinya sendiri dia berkata, tetapi apa? Dia berlandaskan firman Tuhan. Dia mengacu kepada firman Tuhan. Ya, dia melihat bahwa sebelumnya ada tertulis. Artinya ada firman Tuhan yang berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, hal-hal duniawi, hal-hal yang membuat manusia itu kenyang sementara. Tetapi apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi
dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi ada tertulis artinya dia mengacu bahwa ada firman Tuhan loh ini sebelumnya. Jadi bukan dia yang berbicara, tapi ada firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di Lukas 4 ayat 4 dikatakan bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ada itu ada tertulis berarti ada, yaitu di Ulangan 8 ayat 3 ya, saya catat di Ulangan 8 ayat 3. Ya, Ulangan 8. Ya. Supaya Bapak Ibu tahu ya bagaimana cara kita melumpuhkan ya hasutan iblis ya, tentunya kita harus gunakan pedang roh ya. Pedang roh itu firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada tertulis semuanya untuk apa? Untuk melawan ya, untuk melumpuhkan lawan kita ya. Kita akan baca di Ulangan ya. Ya, Ulangan sebentar. Nah, iblis pakai dengan ayat seperti ini ya, iblis memakai hasutan kepada Yesus. Kamu kan anak Allah, kamu mampu dong bisa mengubah batu menjadi roti, apapun itu, coba buktikan. Nah, itu hasutan iblis. Tetapi Tuhan dengan menjawab simple, ada tertulis, engkau ada terus manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, ia membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala apa, Bapak Ibu? Segala yang diucapkan Tuhan, firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu yang diucapkan, itu yang harus dijawab dengan roh jahat, iblis yang akan menghasut Bapak Ibu saya, semuanya kita. Kita harus lawan dengan firman Tuhan. Ya, nah itu. Jadi manusia hidup bukan dari itu saja. Itu di dalam Lukas 4:4 diuraikan lagi sama Yesus bahwa ada tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 3 ini loh. Itu Tuhan Yesus kita luar biasa. Jadi manusia hidup bukan roti saja, mengacu pada Ulangan 8 ayat 4 ayat 3. Ada ya di Perjanjian Lama. Nah, akhirnya apa? Iblis mencobain lagi yang kedua kali menghasut Yesus. Ya. Yesus dibawa kemana? Ke tempat yang tinggi. Iblis itu memperlihatkan kerajaan dunia, ya, gedung-gedung yang tinggi, kekayaan seluruhnya. Ya. Pokoknya kerajaan dunia. Dia menawarkan itu. Ini semua milikmu. Tetapi Tuhan menjawab lagi. Ada tertulis di Lukas 4 ayat 8. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca Lukas 4 ayat 1-13. Kisah Yesus waktu dicobai dengan iblis. Berhadapan dengan iblis. Nah, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, iblis mencobai ya dengan memperlihatkan kekayaan. Tapi Tuhan menjawab, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti. Itu ada di Ulangan. Ulangan 1 ya, Bapak Ibu ya. Ulangan 1 ayat 6. Ya. Ulangan 6. Sebentar. Ya, Ulangan 6 ayat 13 dikatakan bahwa tadi Tuhan menyebutkan ya, menjawab iblis, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu ada juga di Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Haruslah engkau bersumpah. Jadi ada tertulis ya. Jadi harus menyembah. Iblis sekalipun harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah,
Itu uraian daripada Yesus. Dia cobain lagi Yesus yang ketiga kali. Ya, di Lukas 4 ayat 9, bagaimana iblis membawa Yesus kemana? Ke Yerusalem. Dan menempatkan Yesus yang paling tinggi di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, katanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini, dari tempat yang tinggi, Bapak Ibu, bayangin. Kalau engkau anak Allah, buktikan bahwa engkau anak Allah, kamu mampu, kamu bisa jatuhkan dirimu dari ketinggian ini sampai ke bawah. Tetapi Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Allahmu. Nah, pada akhirnya iblis terdiam. Itulah kekuatan kuasa Allah luar biasa. Firman Allah itu yang berkuasa, membuat kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi pencobaan-pencobaan di dunia ini, Bapak Ibu ya, pencobaan-cobaan ini dengan segala keinginan matanya, segala keinginan keinginan daging, Bapak Ibu ya, segala keinginan daging, ya, segala keangkuhan hidup, itu yang menyesatkan manusia. Pencobaan-pencobaan itu, keinginan mata yang tadi iblis tawarkan kepada Yesus, keinginan mata, materialistis, ya, keinginan daging atau keangkuhan hidup. 3 keinginan ini yang ditawarkan roh-roh jahat kepada kita manusia. Untuk apa? Untuk menyesatkan kita supaya kita dapat dipengaruhi oleh kekuatan iblis. Tidak, no, ya. Tapi kita harus lawan, ya. Kita harus lawan. Kita harus lawan iblis dengan kekuatan daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu yang saya bisa berikan. Tetapi ada satu hal lagi, ya. Nah, satu hal di ayat 18, Efesus 6 ayat 18. Kita akan baca Efesus 6 ayat 18. Ini bukan senjata, tetapi merupakan satu kesimpulan, ya. Efesus 6 ayat 18. Nah, supaya kita bisa bertahan, Bapak Ibu, ya, melawan musuh-musuh rohani kita, melawan kuasa iblis, kita harus meminta pertolongan Allah, ya. Dan senantiasa, ya, kita harus apa? Kita harus berdoa. Oleh karena itu kita perlu berdoa, ya. Efesus 6 ayat 18. Ya, ini ayat terakhir ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Thank you, Son. Nah, Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, amin. Ya, jadi supaya kita bisa bertahan melawan musuh atau kuasa-kuasa jahat, kita perlunya mohon pertolongan dari Tuhan. Ya, senantiasa kita harus apa? Kita harus berdoa dan banyak berdoa, ya, secara tetap, secara konsisten, dan ada kemauan dan ada rasa haus dan lapar. Nah, itu kuncinya. Itu pertama, harus berdoa. Untuk apa? Untuk kita bisa memampukan lawan, melumpuhkan lawan. Untuk terus kita lakukan, ya, terus berdoa. Setiap ada kesempatan, ayo kita berdoa. Dimanapun, tidak hanya di rumah, di jalan, dimanapun, di kantor, dimanapun, di dalam kita, di kamar mandi, dimanapun. Kita tetap, ya, dengan roh kita berdoa, kita naikkan pujian, penyembahan kita. Itu kuncinya. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, ya, kesesakan, ya, persoalan, pergumulan apapun itu, ya, kita takut, nyanyikan pujian, banyak berdoa. Ya, dengan kita berdoa, kita dapat melumpuhkan, ya, kita melewati peperangan rohani kita. Amin. Tentunya dengan pimpinan Roh Kudus, ya. Di dalam Mazmur 27 ayat 8 dikatakan bahwa carilah wajahku, wajahnya Tuhan, mencari. Bukan mencari pagi-pagi kita mencari sesuatu yang lain, ya. Membuka handphone, membuka apa, tidak. Memikirkan diri kita hari ini kita mau makan apa, tapi kita harus mencari wajah Tuhan di setiap pagi, setiap hari kita harus membaca firman Tuhan, tidak henti-hentinya. Hamba Tuhan di sini mengatakan banyak hamba Tuhan mengirimkan ayat firman Tuhan. Nah, kita harus aminkan itu, ya, cari wajah Tuhan, cari. Tentu kita harus berdoa. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, tadi kesimpulannya supaya kita bisa bertahan melawan musuh rohani itu di Efesus 6 ayat 14. Kesimpulan yang kedua, kita bukan orang-orang lemah, Bapak Ibu. Kita bukan orang yang
tidak berdaya. Bukan orang-orang yang cemen, orang-orang yang kecil hati, yang ciut, yang kecut, yang tawar hati, yang takut, yang ragu. Tidak. Itu tidak ada lagi di kamus kita, Bapak Ibu. Kita bukan orang lemah. Karena apa? Karena kita sudah di dalam Kristus yang diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Sudah Tuhan berikan, Tuhan sudah sediakan segalanya, perlengkapan senjata buat kita. Tinggal kita, maukah kita gunakan, maukah kita kenakan dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang buruk, segala sakit penyakit, penderitaan, pergumulan, itu bukan berasal dari surga. Tetapi itu semua berasal dari bumi, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib. Sehingga oleh kematian dan kebangkitannya, Yesus memberikan kita kuasa untuk hidup berkemenangan. Dan kita menjadi orang-orang pemenang di dalam mengalahkan segala tipu daya iblis. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Demikian firman Tuhan pagi ini mengenai bagaimana kita menghadapi kekuatan kuasa iblis. Tentunya kita harus mengenakan perlengkapan senjata Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Baca berulang kali di rumah. Nah, saya kasih ayat juga untuk menguatkan kita. Saya akan kasih ayat, Bapak Ibu bisa tulis aja. Jadi ayat-ayat untuk kita mengalami kekuatan kuasanya ya. Tadi kan kita harus membaca firman Tuhan. Nah, kita catat. Nah, kita baca ya ayat-ayat untuk menumbuhkan. Saya catat nih. Bapak Ibu bisa catat. Jadi setiap senjata yang ditempah terhadap engkau tidak akan berhasil ya, setiap apapun ya. Dan setiap orang yang membatalkan tuduhan. Jadi setiap orang-orang yang akan menempa kita ya, senjata apapun yang diserang kepada kita itu tidak akan berhasil. Itu di Yesaya 54 ayat 17a. Nah, Bapak Ibu bisa baca lagi di Mazmur 91 ayat 5. Nah, ini Bapak Ibu bisa perkatakan firman ini dengan iman yang kuat ya. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, ya. Imamat 26 ayat 9. Semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Baca juga di Ulangan 28 ayat 7. Musuhmu akan terpukul kalah, ya. Kita katakan bahwa musuhku di sekelilingku akan terpukul kalah olehmu dan mereka lari dari kita. Amin Bapak Ibu. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu, di dalam kita, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Terakhir 1 Yohanes 5 ayat 4a. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan, biar itu menjadi kekuatan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan inilah yang memberikan kita kekuatan di dalam kekuatan kuasanya. Puji Tuhan, kita berdoa, kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berhenti sampai di sini firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Itu akan menjadi tumbuh di hati kami, menjadi benih di hati kami, bertumbuh, berbuah Tuhan. Kami mengaminkan Tuhan bahwa Tuhan, Engkau yang sudah memperlengkapi dengan kekuatan senjata-Mu Tuhan, untuk membawa kami di dalam satu kemenangan demi kemenangan, sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan hidup kami lebih dari seorang pemenang. Karena kami tahu Tuhan, kami mempunyai kekuatan Allah yang begitu berkuasa. Firman Tuhan yang mempunyai kekuatan. Firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan dalam kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan adalah Engkau sendiri. Itu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Untuk kami bergumul di dalam segala sesuatu di dalam hidup kami. Setiap siasat iblis yang dilontarkan kepada kami, setiap hasutan iblis yang mencoba kami untuk kembali dalam dosa, Tuhan, Engkau sudah patahkan, lumpuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, pakai hidup kami Tuhan. Pakai Tuhan. Biarlah kehidupan doa kami, kehidupan firman yang kami baca setiap hari itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu itu semua adalah napas kehidupan orang Kristen. Terima kasih Tuhan di hari terakhir ini Tuhan, bahwa kami terus melekat kepada Engkau.
Biar kami menggunakan perlengkapan senjata yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan kepada kami. Tinggal kami melangkah, tinggal kami gunakan Tuhan Yesus dengan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ini yang firman Tuhan yang hamba bagikan, biar itu menjadi berkat buat kami Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh akan pengenalan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Indri. Amin.